Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi dalam materi kita minggu ini, konsep dasar konteks sosial budaya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah baik. Berikutnya kita masuk kepada konsep hakikat sosial budaya. Ilmu sosial adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial. Sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk dalam pengetahuan budaya, mengkaji masalah dan kemanusiaan serta budaya itu sendiri. Pengertian dari sosial. Sosial adalah hubungan manusia dalam bermasyarakat, hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan antar kelompok, serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan budaya itu sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok manusia dan kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, apa yang melatar belakangi sosial budaya? Yang pertama, adanya kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan bangsa dengan segala keanekaragaman budayanya. Yang kedua, adanya proses pembangunan yang sedang berlangsung dan terus-menerus sehingga hal ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dan pergeseran dalam sistem budaya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang sangat berkembang hari ini. Baik, konsep sosial budaya dalam perspektif pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimilikinya. Sosial budaya dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama dan terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku manusia itu. Bagaimanakah implementasi konsep sosial budaya yang berkelanjutan? Yang pertama, kelompok dan struktur sosial. Uraji mengatakan bahwa sekolah berfungsi sebagai kontrol sosial, yaitu untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk pada anak-anak ketika berada di rumah ataupun berada di masyarakat. Dan sekolah juga berfungsi sebagai pengubah sosial, yaitu menyeleksi nilai-nilai, menghasilkan warga negara yang baik, dan menciptakan ilmu serta teknologi baru. Ini merupakan usaha untuk mewujudkan cita-cita pendidikan dan sangat membutuhkan bantuan dari perspektif sosiologi. Eksistensi pendidikan di luar sekolah. Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan tidak terkecuali pendidikan itu sendiri. Kebudayaan dan pendidikan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota dalam masyarakat. Bagaimana perubahan kebudayaan itu? Perubahan kebudayaan bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya originasi atau penemuan-penemuan baru. Yang kedua, adanya difusi atau percampuran budaya yang lama dengan budaya yang baru. Yang ketiga, adanya reinterpretasi atau modifikasi kebudayaan agar sesuai dengan keadaan kebutuhan zaman saat ini. Baik, kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat sangat berpengaruh pada pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri pada khususnya namun tidak terbatas bahwa semua perubahan sosial yang terjadi berdampak positif. Tetapi akan berdampak juga terjadinya perubahan sosial yang mengakibatkan hal-hal buruk atau hal-hal negatif bagi dunia pendidikan itu sendiri. Nah, pembangunan dan pengembangan pendidikan, bagaimana implementasinya, implementasi konsep sosial budaya dalam pendidikan berkelanjutan ini dapat dirujuk pada beberapa aspek. Yang pertama, yaitu kelompok dan struktur sosial. Eksistensi, yang kedua, eksistensi pendidikan luar sekolah.
Yang ketiga, perubahan kebudayaan. Yang keempat, kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang kelima, pembangunan dan pengembangan pendidikan. Materi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.